Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di channel. Jadi sebenarnya malu juga nih ketemu langsung tatap muka. Tapi mau nggak mau nih tatap muka. Jadi kenapa harus tatap muka? Karena ini saya mau cerita bagaimana caranya. Bukan bagaimana caranya, ini pengalaman kita. Ada beberapa customer, ada beberapa orang yang tertipu oleh penjualan yang mengaku-ngaku jualan mobil taksi. Nah, itu kronologisnya bagaimana? Nanti saya ceritakan kronologisnya. Jadi begini ya. Jadi waktu kita lagi ngobrol di lokasi jualan, jadi datang satu orang. Ini yang kejadian dua orang nih. Kasusnya, case-nya sama. Datang dua orang, dia ceritanya mau ngambil unit, dia nyeritain mau ngelunasin. Jadi dia datang ke kita, bang mau ngambil unit nih, satu unit, dia bilang. Emang abang udah bayar atau bagaimana gitu? Dia bilang, saya udah bayar bang, kemarin 10 juta tuh ceritanya dia. 10 juta sudah bayar ke si Anu. Nah, berhubung nama orang yang dia kasih itu nggak terafiliasi oleh marketing kita, atau pokoknya orang-orang kita lah. Kita tanya balik ke dia, coba abang abang konfirmasi lagi ke orangnya deh, takutnya kan bagaimana gitu. Nah, ternyata setelah di telepon, terus setelah di WA, dia nggak jawab gitu. Padahal waktu dia bilang mau ke pool, itu dia bilang, abang ke pool, nanti kalau udah nyampe pool abang lunasin aja. Nah gitu. Nah, cuman untungnya nih orangnya waktu ke pool nggak langsung lunasin, jadi nanya dulu sama kita. Nah, masalahnya dia udah transfer tuh 10 juta. Nah, akhirnya setelah kita korek-korek, kita lihat nomor kita lihat WA-nya, kita lihat kita lihat WA dia sama dia. Nah, ternyata, ini pengalaman nih buat teman-teman yang mau beli mobil taksi. Ternyata dia dijanjikan di iklan di Facebook atau di OLX itu iklan mobil murah. Jadi dia ditawarin, kalau nggak salah itu harga upgradean limo itu 45 juta atau 40 juta gitu. Nah, jadi karena dia tertarik, terus dikasih tahu sama yang jualan itu, cepetan, dia bilang cepetan karena ini mobil rebutan gitu. Nah, karena mobilnya bagus, dia tertarik. Nah, yang bikin orang percaya itu, dia kasih ada MOU-nya, ada tanda tangan dia mengatasnamakan Raja Wali Corpora, terus mengatasnamakan Express Group, terus secara dokumen lengkap, tapi cuman di WA. Jadi teman-teman yang mau transfer itu hati-hati, ada modus-modus seperti itu. Nah, yang lebih meyakinkan lagi apa, menurut yang tadi kena tipu itu? Jadi dia itu dikasih progres unit yang sedang dikerjain. Jadi unit-unit yang sedang dikerjain. Nah, kita cek dong, siapa tahu di bengkel kita, atau siapa tahu di yang kita kenal lah. Ternyata setelah kita telusuri video-video dia, ternyata itu, dari video itu dia ngambil progres dari youtuber gitu. Jadi youtuber misalnya ngupload, oh ini lagi ngechat lagi apa, nah sama dia dikirim ke dia, ke yang tadi tertipu itu. Nah, yang tertipu ini kan nggak paham nih, nggak paham, maksudnya dia iya aja, dan secara secara dia, menurut dia itu sangat meyakinkan karena progresnya ada, mobilnya banyak, bengkelnya ada gitu. Nah, dari situ dia tertarik lah dia, sehingga dia memberikan DP, kalau nggak salah tuh sekitar 10 juta atau 20 juta. Jadi dia ngasih DP. Nah, setelah 1 minggu dibilang mobilnya udah siap, suruh bayar. Nah, makanya dia dibayar, dia di Sherlock ke arah Pool Express, pokoknya ke Pool Express lah. Kebetulan Pool Express yang sekarang yang masih buka itu ada di Pondok Bambu dan Cipendawa. Nah, akhirnya setelah kita kasih tahu ke dia, ini kemungkinan besar modus penipuan. Nah, kenapa? Karena bengkel-bengkel yang dia kasih ke orang ini itu bengkel-bengkel
youtuber, jadi bukan satu bengkel nih, ada misal bengkel si A diambil dikirim, bengkel si B diambil dikirim, jadi itu banyak bengkel yang dari YouTube dikasih ke orang yang tadi yang tadi ketipu itu. Nah akhirnya udah fix karena ditelepon juga nggak bisa, diangkat di WA juga nggak dijawab, ya udah berarti kita udah bilang ke dia ini fix penipuan. Jadi penipuannya modusnya harga murah, kemudian di WA-nya dia kasih MOU-nya, dikasih akte perusahaan segala macam. Jadi perusahaannya Raja Wali Korporat lah, apalah itu, tapi itu semua palsu. Jadi itu editan semua. Yang ya namanya modus, mereka udah buat editannya supaya bagaimana caranya bisa dipercaya, ada kwitansi segala macam, tapi semua berbentuk PDF. Nah jadi buat teman-teman hati-hati nih modus seperti ini. Jadi jangan pernah tertipu mobil murah. Jadi kalau mobil murah ya harus dipertanyakan surat-suratnya segala macam. Jadi jangan main transfer aja DP. Nah terus ini terjadi 2 kali, yang kita alami kejadian 2 kali. Nah bagaimana caranya nih? Jadi caranya biar kita nggak ketipu, ya teman-teman yang ya penonton lah, yang penonton di sini ini kan banyak yang mau beli taksi, pasti juga takut juga dong yang misalnya jauh ketipu segala macam. Nah sebenarnya paling gampang, paling simpel bagaimana caranya meminimalisir supaya nggak ketipu. Jadi kita uangnya udah kita kirim, ternyata itu penipuan gitu. Jadi cuman mengatasnamakan doang. Penipuan dengan lari beda ya. Jadi misalnya ada kita udah beli, ternyata bengkelnya nggak memenuhi unitnya, itu beda. Yaitu mungkin ada satu dan lain hal lah, kita nggak tahu. Tapi ini asli penipuan. Jadi bukan orang bengkel, bukan orang entah siapa ini, udah tahu modusnya. Nah jadi untuk menghindari itu, ya paling gampang teman-teman untuk menghindari supaya nggak terjadi itu sebelum anggaplah misalnya jauh ya, kita anggap jauh, atau teman-teman sudah tertarik banget lah misalnya, minimal banget video call dan sama orang yang bersangkutan kasih KTP-nya, tunjukin aja, misalnya ini KTP saya, kira-kira mirip apa enggak gitu aja dulu. Itu yang paling simpel, paling gampang. Kalau memang teman-teman misalnya udah tertarik banget, terus namanya nggak DP-in dulu tanda jadi segala macam, walaupun ini sangat tidak disarankan gitu ya. Memang ada beberapa, kita pun kasus kita banyak, bukan kasus maksudnya case kita banyak, dari luar kota video call, habis itu dia bayar DP ya. Nah jadi kita juga banyak kayak gitu ya, karena kebetulan kita memang real ada bengkelnya, ada kantornya, jadi ya nggak ada masalah. Nah tapi memang rata-rata yang mau bayar DP ke kita itu kan kalau kita lewat Mas Darul. Nah itu sama Mas Darul itu udah pasti di video call. Jadi video call marketingnya, video call kantornya, kalau butuh apa juga misalnya BPKB-nya di video itu juga bisa. Jadi itu untuk meminimalisir supaya nggak ada penipuan gitu. Jadi dia nggak bisa berkutik kan, kalau udah kelihatan mukanya begini kita bisa rekam, orangnya kayak gini, KTP-nya sama orangnya mirip apa enggak. Nah, kalau nggak mirip ya hati-hati itu. Jadi jangan ditransfer kalau misalnya. Nah, terus nanti ada masalah lagi, transfernya misalnya bukan sama yang video call, bisa jadi namanya orang lain. Yang penting mukanya dulu kita bisa dapat, minimal itulah, minimal banget. Nah tapi paling bagus teman-teman, kalau memang misalnya mau beli atau mau DP, datang aja langsung. Kalau luar kota ya saudaranya atau siapa atau temannya datang langsung ke kantor, lihat unitnya. Beberapa memang belum ready, paling kan minimal tahu kantornya, tahu orang yang kita belinya gitu. Jadi kan kita bisa lihat lah sekilas orang tuh nipu apa enggak. Kalau bisa jangan ketemu di jalan, jadi datang aja ke rumahnya, kayak ke kantornya, ke bengkelnya gitu, supaya nanti kalau ada apa-apa teman-teman bisa terhindar, bisa komplain gitu. Jadi itu pengalaman yang terjadi di kita. Mudah-mudahan yang mau beli mobil taksi nih ya, khususnya mobil perusahaan, hati-hati ada modus seperti itu.
dikasih mobil murah, disuruh DP, terus mereka ngasih video-video tapi belum pernah ketemu atau video call juga enggak, itu hati-hati banget. Kalau udah video call biasanya sih benar, kalau orang berani video call itu biasanya benar, tapi itu juga hati-hati. Kalau bisa pokoknya ketemu aja, datang saudaranya ke siapa, datang ke bengkelnya segala macam biar ngecek. Jadi itu pengalaman yang terjadi sama kita. Mudah-mudahan mudah-mudahan jadi pelajaran lah, jangan sampai ada yang ketipu lagi udah DP kan sayang. Yang kedua itu DP malah lebih besar lagi, 15 juta kan sayang, dia harusnya dapat unit, ternyata setelah datang ternyata dia ditipu. Sayang lah gitu maksudnya. Ini jangan sampai terjadi sama teman-teman sekalian. Oke, sementara itu nanti lain waktu saya juga ada pengalaman beli mobil, mau beli mobil lah ceritanya, tapi ini juga pengalaman tipu-tipu, cuman karena ini waktunya juga mepet, nanti lain waktu nanti saya ceritain lagi supaya ini buat pembeli jadi nggak tertipu, duit keluar mobil nggak ada, istilahnya pedagangnya nggak tahu siapa gitu, pas ditanyain juga nggak jelas segala macem. Jadi itu oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.